Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan tentunya di HR Vlogger, channel yang selalu membahas seputar dunia HR dan juga personal development dalam dunia kerja. Hai guys, kalian tahu nggak kalau dalam bernegosiasi ada strategi-strategi loh yang harus kita pikirkan untuk bisa membuat negosiasi itu berhasil dan berefek jangka panjang. Oke, jadi kalau dari video saya yang sebelum-sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana cara melakukan manajemen konflik. Salah satunya adalah kita melakukan tipe komunikasi negosiasi. Yang mana negosiasi sendiri maksudnya adalah suatu proses diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama terhadap suatu hal. Jadi kunci dari negosiasi adalah sebuah kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Dalam melakukan negosiasi tentunya kita tidak serta-merta melakukan diskusi seperti halnya orang berkomunikasi biasa ya. Tapi ada strategi-strategi yang harus kita bisa perhatikan agar membuat hasil negosiasi ini bisa tepat dan juga berefek jangka panjang untuk hubungan kita dengan orang-orang yang kita ajak bernegosiasi. Yang pertama adalah negosiasi win-win negotiation atau negosiasi menang-menang, di mana negosiasi ini menekankan kepada kedua belah pihak harus bisa menerima manfaat dari sebuah negosiasi yang dilakukan, dari sebuah perundingan yang dilakukan. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan keduanya bisa mendapatkan hasil atau manfaat dari negosiasi yang dilakukan, dari kerjasama yang dilakukan. Kalau kita menggunakan strategi win-win negotiation, ya udah pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa terima atau dapatkan. Yang pertama adalah komunikasi akan lebih mudah karena masing-masing punya tujuan untuk saling membantu, bukan untuk menjatuhkan atau merugikan orang lain. Yang kedua, kalau kita menggunakan win-win negotiation, ya udah pasti akan bisa membuka peluang kerjasama lagi di kesempatan yang mendatang. Karena udah pasti pihak yang kita ajak bernegosiasi atau bekerja sama akan merasa puas karena dia juga bisa mendapatkan kebutuhannya. Yang ketiga adalah bisa membina hubungan baik dan membuka koneksi yang lain ke depannya. Yang mana bisa aja orang yang saat ini kita ajak kerjasama atau kita ajak negosiasi bisa menceritakan kisah kepuasan mereka berkoordinasi, bekerjasama, bernegosiasi dengan kita. Yang tanpa kita sadari akhirnya kita mungkin aja bisa dikenalkan dengan koneksi-koneksi yang lainnya di bidang yang lainnya, yang juga akan menambah manfaat bagi kita ke depan. Yang kedua adalah win-lose negotiation. Jadi di mana dalam negosiasi ini akan ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan dan ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan karena merasa manfaat yang diterima tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapannya dia. Win-lose negotiation ini kalau dilakukan terlalu sering ya pasti akan bisa berpotensi memunculkan konflik saat negosiasi itu berjalan ataupun setelah negosiasi itu disepakati. Jadi sepertinya agak kurang baik kalau kita mengambil strategi ini terlalu sering ya di dalam melakukan negosiasi. Dan juga win-lose negotiation ini akan memberikan potensi tidak terciptanya lagi hubungan kerjasama ke depan dengan pihak yang kita ajak negosiasi saat ini. Karena mungkin dia merasa kapok ataupun merasa tidak mendapatkan manfaat. Jadi buat apa lagi kita melakukan hubungan kerjasama ke depannya. Jadi yang ada konfliknya selesai, mungkin selesai dengan win-lose negotiation. Tetapi ya ke depannya hubungan kita dengan yang bersangkutan mungkin tidak akan sebaik sebelumnya. Dan mungkin ya akan ada jaga jarak ya, seperti itu. Yang ketiga adalah lose win negotiation. Jadi di mana dalam negosiasi ini pihak kita itu akan merasa dirugikan dan pihak yang satunya lagi atau pihak lawan kita akan merasa diuntungkan. Ini biasa terjadi ketika kondisi kita sebagai orang yang melakukan negosiasi adalah tipe orang yang pasif atau mungkin tidak terlalu kuat dalam berpendapat, dalam berdebat, tidak memiliki bargaining position yang bagus. Jadi kita akan cenderung mengalah dan membiarkan pihak yang satu lagi menang dengan menyetujui apa yang mencoba dinegosiasikan oleh pihak lawan kita. Tentunya kebalikan dari win-lose negotiation. Kalau lose win negotiation ini ya kalau dilakukan terus-menerus kita akan lama-lama capek ya.
karena bukannya mengatasi masalah dengan lebih baik, tetapi cenderung kita akan terus menjadi objek yang selalu mengalah, dan konflik itu bisa muncul lagi kapanpun waktunya gitu. Dan kalau bicara tentang adanya hubungan kerjasama lagi ke depan, mungkin ke depan kita sendiri yang akan merasa malas untuk melakukan hubungan lagi dengan orang tersebut. Karena kita sudah tahu, jika bernegosiasi dengan orang tersebut, kita akan lose dan dia yang win. Yang terakhir adalah win-win or no deal negotiation. Jadi di mana kita akan berfokus pada win-win negotiation tadi, yang pertama saya bahas. Atau kalau win-win negotiation tidak bisa dicapai, kita akan cenderung memilih no deal sekalian. Dengan anggapan bahwa jika salah satu pihak ada merasa dirugikan, ya lebih baik kita tidak bersepakat sekalian, daripada akan ada potensi ke depan muncul lagi konflik yang sama ataupun konflik yang lebih besar karena ada rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak yang merasa kebutuhannya atau keinginannya tidak bisa dicapai. Dan saya rasa untuk efek jangka panjang, ya lebih baik kita bisa mengambil negotiation yang win-win atau no deal sekalian daripada mengambil win-lose atau lose-win negotiation, yang mana efek jangka panjangnya pasti akan merugikan antara salah satu pihak. Nah, gimana kalian yang udah dengar dari beberapa strategi negosiasi tadi? Mungkin ada yang kalian pernah mengalami win-win negotiation, ada yang pernah mengalami win-lose, lose-win, ataupun ada yang pernah mengalami win-win or no deal negotiation. Intinya, bagi kita kalau dalam mengatasi konflik ataupun membangun kerjasama dengan orang lain, yang paling baik adalah win-win negotiation. Karena yang namanya konflik itu bisa teratasi dan teredam dengan efek yang cukup panjang ketika masing-masing pihak merasa puas dan merasa kebutuhannya bisa terpenuhi. Sehingga win-win negotiation akan selalu menjadi keputusan yang tepat dalam mengatasi setiap konflik ataupun negosiasi dalam bekerja sama dengan pihak yang lain ke depan. Oke, thank you bagi yang sudah nonton Edge Vlogger kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Dan kalian komen di bawah kalau memang ada yang punya pendapat lain ataupun ada yang mau cerita tentang pengalamannya. Sampai ketemu lagi di Edge Vlogger berikutnya. Bye-bye.